kalau mau jadi gubernur, wali kota, bupati, cuman mau ngarepin APBD aja, ya berarti menurut saya itu bukan gubernur, bupati, wali kota yang punya kreativitas. Harus belajar di HIPMI dulu mungkin baru bisa jadi gubernur gitu. Jadi kan masih banyak instrumen lain kalau memang di sebuah kota, kabupaten dan provinsi itu MICE-nya mau hidup. Awalnya kan ini kan semua 30.000 dapur ini kan mau pakai APBN, Bang Sis. Nah, pada saat kita diskusi dengan Pak Dadan, saya bilang mungkin 30.000 ini pakai APBN semua, tapi konsekuensinya kejadiannya nggak mungkin sekarang. Gitu. Karena selain APBN-nya terbatas, mau berapa lama ngebid lagi lelang lagi. Kenapa nggak kita bikin program kemitraan namanya? Itulah yang program kemitraan sekarang yang 5.000 punyanya dapurnya SPPG-nya BGN langsung, yang 25.000 dibuat program kemitraan. Nah, HIPMI terlibat yang di 25.000 itu. Nah, insentif yang kebijakan stimulus yang Pak Erlangga ini kan udah bagus nih, yang magang dan lain-lain ini kan udah bagus nih, walaupun buat kebijakannya nggak ada penjajakan publik dulu, tapi nggak apa-apa lah, biar aja jalan sendiri masing-masing nggak apa-apa. Tapi kan harusnya kan biar lebih komprehensif, harusnya dunia usaha diajak dulu dong, gitu kan, cerita dulu ini mau buat kebijakan stimulus ekonomi, gimana dunia usaha maunya kayak gimana. Tapi nggak apa-apa, paten juga Pak Erlangga, paten. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, jumpa lagi dengan saya Sis di program Ngegas Rakyat Merdeka. Kali ini kita di penghujung tahun, kita akan membahas masalah ekonomi nasional yang juga dipengaruhi oleh ekonomi global. Untuk membahas masalah ini, saya kedatangan seorang tokoh muda, Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, Bang Akbar Himawan Bukhari. Bang Akbar, apa kabar? Baik, Bang Sis. Gimana kabarnya, Bang? Alhamdulillah baik. Bang Akbar ini juga salah satu tokoh yang ikut berperan penting untuk mengantarkan Presiden Prabowo. Itu kan kerja sama-sama. Karena dulu gara-gara beliau inilah ada maskot Oke Gas. Bang Akbar, langsung aja nih. Ini kan udah mau pergantian tahun. Setahun ini kan juga di tahun pertama Presiden Prabowo. Biasanya kan di era pemerintahan, setahun itu kan mungkin publik jangan terlalu banyak berharap dengan setidaknya kinerja yang luar biasa, karena memang selama setahun biasanya pemerintah itu melakukan adaptasi kan. Tapi ternyata kan ada capaian-capaian, gebrakan-gebrakan yang justru terjadi di tahun pertama. Khususnya di sektor ekonomi. Ya. Kalau dari HIPMI sendiri melihat setahun ini gimana? Dari pemerintahan Prabowo di tahun 2025 ini. Oke. Yang pertama terima kasih udah diundang di RM kembali. Karena waktu diundang terakhir tuh masih zaman pas kampanye atau baru setelah kampanye gitu kali. Setelah Pilpres. Setelah Pilpres. Nah, itu kan saya sempat ngomong kenapa dunia usaha, saya nggak mau sebut organisasi, dunia usaha itu berharap Pak Prabowo ini bisa menjadi presiden karena punya tagline yang jelas, yaitu keberlanjutan. Nah, itu korelasinya dengan yang tadi yang Bang Sis sampaikan, bahwa dalam perpindahan kepemimpinan, pemerintahan, transisi, itu kan butuh penyesuaian yang panjang. Tapi karena keberlanjutan tadi, tagline yang diangkat Pak Prabowo, dan ini memang terbukti bahwa transisi peralihan kepemimpinan yang paling smooth, dan akhirnya ini impact-nya di ekonomi kita, pertumbuhan yang sangat luar biasa menurut saya, di era Pak Jokowi rata-rata 5%, di kuartal pertama kita udah bisa 5,12% di kepemimpinan Pak Prabowo. Artinya bukan hanya mempertahankan, tapi bisa tumbuh gitu. Dan
lagi-lagi dulu kalau Bang Sis ingat saya pernah bilang bahwa ini bukan lagi siapa presidennya, tapi bagaimana Pak Prabowo dan Pak Gibran menentukan kabinet, tim ekonominya ini yang solid dan memang benar-benar bisa menerjemahkan tagline keberlanjutan tersebut. Gitu kan. Yang bisa mengimplementasikan ini bukan saya harus bilang orang lama ya, bukan maksud saya tim ekonominya Pak Jokowi, tapi bagaimana semangat tim ekonominya Pak Jokowi ini bisa diimplementasikan oleh tim ekonominya Pak Prabowo, kira-kira gitu. Dan akhirnya sesuai berjalannya waktu, ini terbukti bahwa programnya berbeda, banyak yang berbeda. Tapi memang semangatnya tetap semangat keberlanjutan. Gitu. Jadi dasarnya, fundamentalnya udah bener dulu nih. Gitu. Jadi nggak butuh proses waktu panjang untuk mempertahankan pertumbuhan 5%, bahkan di kuartal pertama aja bisa tumbuh lebih dari 5%. Gitu. Nah ini kita sambut baik bagi dunia usaha, kan yang paling penting kan kepastian. Kepastian bagaimana regulasi. Bagaimana teman-teman ini bisa menjalankan usahanya, iklim investasi terjadi dengan baik, kepastian hukum. Nah ini semua tagline keberlanjutan itu bisa diimplementasikan dan outputnya adalah ini, pertumbuhan kita 5% dan saya yakin ke depan untuk menuju 6 itu hal yang mudah. 7-8 kalau memang semua komponen bangsa dan juga seluruh stakeholder solid untuk bisa mengimplementasi kebijakan regulasinya Pak Presiden Prabowo, saya rasa bisa tercapai di 2029. Ini kan Menteri Keuangan juga optimis banget kan, Menteri Keuangan yang baru 2026 itu bisa 6%. Sementara banyak pihak pesimis sampai 6%. Bank Dunia prediksi yang kali 5%. Beberapa ekonom juga masih pesimis karena melihat dari geopolitik global, ya kan, masalah internasional dan ekonomi luar negeri yang memang nggak stabil, sehingga untuk mencapai 6% kayaknya agak sulit gitu loh. Kalau Mas Akbar sendiri apa sependapat dengan setidaknya Menko ini bahwa 6% itu memang bisa terwujud di 2026? Jadi gini, kalau ekonom pasti berdasarkan data. Ya kan, kalau prediksi ekonomi global itu pasti implikasinya terhadap ekonomi nasional pasti ada gitu. Tapi kami dari dunia usaha ini kan melihat bahwa apa yang dikatakan Pak Purbaya 6%, nggak, saya secara general dulu ya, Pak Presiden udah mencanangkan pertumbuhan ekonomi 8%. Yeah. Dan itu bukan hanya omon-omon. Omon-omon itu maksudnya ini bukan hanya program kampanye yang dicanangkan 8%, tapi tidak disiapkan infrastrukturnya untuk menuju 8%. Gitu. Jadi secara general Pak Presiden udah menyiapkan infrastrukturnya. Kita tuh bisa tumbuh 8% tuh caranya gini. Gitu. Nah ini kan yang harus mendeliver kan tim ekonominya nih, di sektornya masing-masing kan kira-kira gitu. Nah kalau Pak Purbaya bilang 6% itu mungkin tahun depan, kami dunia usaha berkeyakinan mungkin. Kenapa? Yang pertama, Pak Purbaya kan sudah merapikan dulu dari fundamentalnya nih, gitu kan. Efisiensi, orang banyak ribut soal masalah efisiensi. Padahal efisiensi ini kan sebenarnya baik. Bagaimana efisiensi uang negara yang selama ini memang salah satu indikator pertumbuhan kita adalah government spending. Tapi kan bagaimana government spendingnya ini yang lebih berkualitas, gitu. Yang nilai tambahnya bisa 2 kali, 3 kali, 4 kali lipat. Jadi kan di shifting dari tempat-tempat yang belanja langsung yang rutin yang serasa belum sangat diperlukan, dirubah menjadi ke program strategis. Ini kan salah satu instrumen buat pertumbuhan 6%. Gitu. Nah, tinggal bagaimana dunia usaha ini bisa mampu menangkap peluang itu, gitu. Nah, secara fundamental juga kita lihat sama-sama ini IHSG kita, indeks harga saham gabungan kita
dalam 1 tahun periode Pak Presiden, ini kenaikannya luar biasa. Gitu kan. Dan jadi optimisme yang kata orang nggak mungkin lah bisa sampai 30.000, sekarang aja 10.000 mungkin. Gitu. Berarti kan masih ada waktu 40 tahun, masih ada waktu 4 tahun lagi untuk bisa mengkonsolidasi semuanya. Gitu. Tapi ingat ya, ini bukan kerja satu orang, nggak ada one man show di sini. Jadi kalau Pak Purbaya bilang mohon maaf, kepercayaan publik terhadap beliau, buktinya sekarang IHSG naik menjadi 8.000 kemarin dan bisa ini, ya memang benar itu ada kepercayaan publik, tapi kan pasti ada juga indikator-indikator lain, bukan hanya karena Pak Purbaya jadi Menteri Keuangan, IHSG-nya naik, gitu. Nah ini maksud saya, ini kerja bersama, makanya yang paling penting bahwa ini adalah kerja tim ekonomi yang kuat dari Pak Presiden Prabowo, dan kami optimis bahwa 6% di tahun depan itu mungkin dengan melibatkan seluruh stakeholder, baik dunia usaha, kebijakan, regulasi dari seluruh tim ekonomi. Kan tim ekonomi bukan hanya Menteri Keuangan, ada Menteri Investasi, ada Menko Perekonomian, gitu kan, ada Menteri SDM. Nah kalau ini semuanya solid, saya rasa mampu lah kita buat 6%. Bukan keefisiensi itu tidaknya malah juga dikeluhkan oleh dunia usaha, di mana yang harusnya belanja pemerintahan yang bisa setidaknya dikombin oleh dunia usaha, ini akhirnya berkurang. Benar. Lagi efisiensi ini bukan hanya terjadi di pusat, tapi juga kan di daerah berupa potongan TKD. Betul. Ini gimana caranya setidaknya menjelaskan ke publik bahwa efisiensi ini malah bisa mempengaruhi setidaknya pergerakan ekonomi di tingkat bawah, sementara malah pada pengeluh. Oke. Ini pengetahuan saya bisa salah. Jadi kan yang namanya efisiensi itu pergeseran anggaran dari termasuk dari anggaran dari pemerintah daerah dalam bentuk APBD. Jadi belanja langsungnya itu kan dikurangi. Betul berdampak pada beberapa sektor dunia usaha, contoh MICE, hotel, restoran, transportasi dan lain-lain. Memang betul. Tapi di sini harus perlu kreativitas dari pemerintah. Kalau mau jadi gubernur, wali kota, bupati, cuman mau ngarepin APBD aja, ya berarti menurut saya itu bukan gubernur, bupati, wali kota yang punya kreativitas. Harus belajar di HIPMI dulu mungkin baru bisa jadi gubernur gitu. Jadi kan masih banyak instrumen lain kalau memang di sebuah kota, kabupaten dan provinsi itu MICE-nya mau hidup. Datangkan aja investasi, kan nggak perlu pakai uang APBD. Nah, APBD yang di-shifting ini menjadi program prioritas. Coba bayangkan ya, dari satu dapur SPPG, itu penyerapan lapangan pekerjaannya aja udah 49 orang. Ada 3.500 anak sekolah yang mendapatkan manfaat. Ada berapa pengusaha yang dalam hal ini supply chains, baik dia supplier ayam, supplier sayuran, yang hidup di daerah-daerah. Gitu. Ada berapa peternak yang biasanya produksinya mungkin kira-kira hanya 100 telur per hari, menjadi 1.000 telur per hari. Gitu. Dan sebagainya. Gitu. Itu baru satu program yang namanya MBG. Kan orang ribut nih sekarang efisiensi semua dikeluarkan di shifting anggarannya buat MBG. Tapi multiplier efeknya itu bisa nambah berapa kali. Nah ini yang maksud saya, teman-teman kepala daerah juga harusnya mikirnya ke sana. Gitu, lompatannya ini bahwa di shifting kemarin, di TKD-nya dipotong, tapi ada anggaran masuk dari APBN berupa MBG, yang harusnya ini bisa eksploitasi gitu. Ini kan tingkat pengangguran di daerah juga pasti berkurang dengan adanya serapan lapangan pekerjaan. Jumlah pengusaha pasti bertambah. Ada supplier-supplier baru, UMKM baru. Ada grosir-grosiran baru. Ada petani-petani baru. Gitu. Ada peternak-peternak baru. Nah, ini yang seharusnya ini bisa dikonsolidasi, dibuat menjadi sebuah peluang. Itu baru satu instrumen
pergeseran anggaran di salah satu program pemerintah. Masih banyak program pemerintah lainnya. Ada Kopdes Merah Putih, ada macam-macam. Ada ketahanan pangan, ketahanan energi. Nah, kalau kita jabarkan, kalau kita lihat pikiran besarnya Pak Presiden untuk teknis pengimplementasiannya, jangan suruh Presiden lagi. Masa suruh Presiden mikirin teknis? Presiden itu kan kebijakan makro. Gitu kan, ya, kalau tim ekonominya kuat, kepala-kepala daerahnya bisa mampu menerjemahkan 8%, pasti bisa. Saya yakin pasti bisa. Ngomong-ngomong, MBG sendiri, terkait MBG, HIPMI seberapa jauh terlibat di MBG? Oh, kita bentuk Satgas. Jadi kita bantu BGN untuk percepatan 30.000 dapur yang dicanangkan oleh BGN. Dalam hal ini untuk mengcover 82,9 juta penerima manfaat. Gitu. Jadi dari awal kita dilibatkan. Awalnya kan ini kan semua 30.000 dapur ini kan mau pakai APBN, Bang Sis. Nah, pada saat kita diskusi dengan Pak Dadan, saya bilang mungkin 30.000 ini pakai APBN semua, tapi konsekuensinya kejadiannya nggak mungkin sekarang. Gitu. Karena selain APBN-nya terbatas, mau berapa lama ngebit lagi lelang lagi. Kenapa nggak kita bikin program kemitraan namanya? Itulah yang program kemitraan sekarang, yang 5.000 punyanya dapurnya SPPG-nya BGN langsung, yang 25.000 dibuat program kemitraan. Nah, HIPMI terlibat yang di 25.000 itu. Nah, termasuk Kadin, ada Muhammadiyah, ada TNI Polri dan lain-lain. Itu kan untuk percepatan supaya berbagi tugas saja, bahwa di situ di dalam penugasan itu ada PNR, ada profit and loss, ya namanya bisnis kan, bangun dapur, siapin infrastrukturnya, ya berarti kita terlibat dalam bisnisnya gitu. Tapi jangan sampai menggerus APBN lagi gitu. Nah, jadi makanya aturannya dibuat sudah sangat cukup fair lah. Jadi HIPMI sebagai pengusaha lokal ya, yang ada di tempat itu, menyediakan dapur SPPG, dari komponen Rp15.000 itu dikeluarkan biaya sewa dapur namanya gitu kan. Jadi BGN membayar sewa dapur, selebihnya dikelola oleh BGN. Gitu. Kopdes juga terlibat? Ya. Kalau Kopdes gimana? Kalau Kopdes, saya juga sampaikan kepada Pak Menkop. Waktu itu saya bilang, Pak, bangun 81.000 koperasi desa ini. Uangnya oke ada. Kan uangnya kan dari dana desa. Bisa bangunnya bisa. Tapi apa mungkin di 81.000 itu punya sumber daya manusia yang mumpuni, yang punya mental pedagang kan, kira-kira kan? Bangun gerainya sih gampang, ngisi barangnya sih gampang, terus jualannya gimana kalau SDM-nya nggak ada? Saya bilang, Pak, mohon maaf, bukan organisasi lain gitu, tapi kami ini HIPMI ini mampu karena kami punya infrastruktur di 540 kabupaten dan kota, dan ini pengusaha semua. Jadi pengusaha ini kalau udah dikasih modal, ini kan modal nih kan, udah dikasih modal buka gerai, tinggal suruh jalankan. Saya rasa secara SDM kita siap kok dilibatkan. Ini buat ini aja, maksud saya buat setup awal aja. Nanti begitu teman-teman di desa tersebut memang sudah aware, sudah bisa transfer knowledge dari teman-teman pengusaha di IPMI, ya kita serahkan. Ini salah satu wujud keberpihakan kita terhadap program ini, gitu. Agar programnya nggak cuma jadi program yang booming di awal, tapi nggak jalan gitu. Yang paling penting kan keberlanjutan. Barang ini bisa jadi kan kejadian 81.000 koperasi ini memang betul-betul menghasilkan, ada multiplier effect, ada serapan tenaga kerja, ada penghasilan buat desa. Gitu. Nah, yang ini memang formatnya saya selalu sama Pak Bang Ferry ngomong bahwa Bang ini harus dipikirkan benar-benar gitu. Kalau buat koperasinya kejadian, pasti kejadian, orang pakai APBN kok, nggak mungkin nggak kejadian. Tapi ngejalaninnya gimana? Gitu. Kalau nggak ada SDM yang memang hari-hari memang kerjaannya dagang, bisa ngurusin bisnis, tahu model bisnisnya gitu.
Nah ini sekarang kita lagi garap sama-sama untuk bisa sukseskan itu. Bang, ini kan salah satu juga yang mungkin terkadang lepas dari perhatian pemerintah, baik pusat maupun daerah. Ini adalah terkadang pertumbuhan ekonomi juga kan itu akan terganggu ketika terjadi bencana. Misalkan yang sekarang terjadi di Sumatera, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Ini kan semua porak-poranda, fasilitas rusak. Tentunya kan ekonomi juga akan berpengaruh. Inflasi di daerah tersebut mungkin akan tinggi, pertumbuhan ekonomi akan terkikis gitu kan. Sementara prediksi BMKG sendiri kan ini bencana ini kemungkinan juga masih menghantui Indonesia. Di 2026 itu juga bukan akan terjadi. Nah ini seberapa besar pengaruh setidaknya dampak bencana sendiri terhadap ini ekonomi di Indonesia. Misalkan di daerah lah kayak Sumatera gitu. Yang namanya bencana ini kan Bang Sis gak ada yang mau kan Bang? Ya. Ini kan banyak pemerintah, kita semua masyarakat Indonesia, bahkan orang luar juga nggak mau kalau ada bencana dimanapun. Yang saya lihat baru-baru kemarin ini di Jepang lagi ada gempa yang katanya kecil tapi terus sering gitu. Ini kita prihatin juga. Nah terkait dengan masalah ekonomi, hari Kamis setelah kejadian hari Senin Pak Presiden ke sana, kami langsung turun ke 3 provinsi. Saya HIPMI ke Aceh pertama, setelah itu ke Medan, baru ke Padang. Gitu, melihat situasi yang sebenarnya. Memang situasinya sangat prihatin. Saya datang ke sana hanya bawa bantuan secara material, tapi sebenarnya bukan itu. Kami datang ke sana, yang kami temuin tuh pasti pemerintah provinsi dulu. Kami nggak mau tuh kayak orang datang tiba-tiba cuma lihat-lihat bawa beras apa ini segala macam datang cuma untuk pencitraan gitu. Bukan itu. Dipanggul nggak ya? Nggak dipanggul. Kami itu datang tuh benar-benar ke pemerintah provinsi. Kenapa? Karena dia yang tahu. Barang ini di mana butuh bantuannya kan gitu kan. Nah, jadi waktu itu kami cuma bawa bantuan material aja berupa uang tunai. Kami kasih ke Pemda. Udahlah Pemda mau bikin apa terserah karena Pemda yang tahu perlunya untuk apa. Itu satu. Yang kedua, kami pengen tahu dengan infrastruktur yang kami punya, dengan resource yang kami punya, apa nih yang bisa kami bantu? Contoh misalkan, di dalam HIPMI ini kan ada juga pengusaha kontraktor yang punya alat berat banyak. Nah, kalau misalkan bisa kami kirim alat berat di Kabupaten Agam yang paling parah tuh di Sumbar. Dari mana akses masuknya? Tolong Pak Wagub kasih tahu biar kami kirim alat berat. Di HIPMI juga banyak pengusaha air minum. Kan itu kan paling perlu karena mereka kan air bersih, listrik, infrastruktur jalan. Kan 3 ini aja Bang yang jadi masalah, yang bisa menimbulkan masalah baru, masalah kelaparan karena nggak ada akses ke sana. Nah, hal ini yang kami pengen tahu gitu. Nah, yang ketiga adalah bagaimana pasca bencana, berapa UMKM yang terdampak. Kan gitu. Ini kan perlu segera kita recovery, harus kita rehabilitasi. Bukan bencananya selesai, orangnya udah makan semua, terus besok yang biasanya dia dagang pakaian udah habis semua, nggak bisa apa-apa. Dagang makanan udah nggak ada. Yang dia biasanya bertani, sawahnya udah hancur semuanya. Nah ini kan sebenarnya harus kita pikirkan gitu. Nah saya sangat apresiasi sama pemerintah pusat, Pak Presiden Pak Prabowo, sangat concern sekali terhadap ini. Gitu. Bahkan habis dari lokasi bencana pergi ke Pakistan, ke Rusia, balik lagi ke lokasi bencana. Kemarin ratas, hari ini sore ini berangkat lagi ke Sumbar lagi. Nah ini kan disinilah butuhnya kehadiran pemerintah gitu. Kalau pemerintah arahnya jelas, ya kita tinggal semuanya apa nih tugas dunia usaha apa? Presiden tinggal perintah aja, HIPMI kau ini, TNI Polri bikin ini, Gubernur Wali Kota bikin ini, Menteri-menteri bikin, dan directionnya jelas kok. Itu berapa kali ratas directionnya jelas, nggak ada yang ngambang-ngambang begini-begini, nggak ada. Jadi kalau orang-orang bilang goreng-goreng bencana nasional ala itu politik semua Bang. Saya kan udah kesana gitu. Itu politik lah gitu ya, biarin aja orang mau ngomong apa aja gitu.
Tapi presiden kita konkret kok. Kenapa harus ditetapkan bencana nasional orang kita mampu kok? Gitu. Coba kasih tahu sama saya, ya orang ini bencana ya, jangan orang di Jakarta. Nanti orang di Jakarta, orang lagi lempar-lempar dari helikopter, dibilang katanya nggak sopan ngasih bantuan. Padahal kalau helikopternya turun lagi ke bawah sedikit dikasih begini, orang kena baling-baling semua itu, Bang. Nah, cuman orangnya nggak ada yang tahu itu kayak gitu-begitu gitu. Dari Jakarta cuman main handphone, cuman bisa buat media sosial, tapi ke lokasi aja pun nggak mau. Terus habis itu menggugah empati orang, menggugah empati masyarakat, dan dipolitisasi gitu. Itu yang saya maksudnya, apa sih negara ini gitu? Kok sebegitunya gitu, dalam kondisi begini masih main politik gitu. Tapi kenyataannya kepala daerah angkat tangan gitu kan. Misalkan Pak Bupati kirim surat, mereka nggak bisa lah kalau untuk menangani sendiri nih bencana ini. Benar. Di Aceh kan gitu. Bahkan Provinsi Aceh yang bendera putih ngirim surat ke ini minta bantuan. Ini kan tanda bahwa memang daerah ini nggak siap. Daerah nggak siap pasti, Bang. Bukan yang nggak siap, maksudnya ketika terjadi ini ya dia nggak sanggup lah gitulah. Pasti, kenapa? Karena kan ini kan bencana yang kita semua nggak prediksi. Pasti ada pos-pos yang selama ini harusnya secara politik sebenarnya bupati wali kota bisa lah mengambil karena ini force major dan ini memang di luar kebiasaan, harusnya bisa mengambil kebijakan untuk ini kan soal persoalan anggaran karena bilang nggak siap itu kan. Nah tapi begitu Pak Presiden datang langsung bilang kan langsung koordinasi, saya ikutin ratasnya itu di Banda Aceh. Langsung koordinasi semua kepala-kepala daerah yang kurang, kan Pak Mendagri sampaikan waktu itu, Pak di sini Pak dana cadangannya untuk alokasi sudah sangat minim, sudah sekian. Ini yang membuat mereka berkirim surat kepada Presiden nggak mampu itu kan ini, Bang. Bukan soal lain-lain. Memang uang kas daerahnya nggak ada, itulah kira-kira. Nggak dianggarkan, gitu. Tapi kan hari itu juga Presiden langsung ambil keputusan bahwa udah kirim kabupaten terdampak sekian, provinsi sekian. Habis itu udah kok selesai kok. Gitu. Itu di luar yang TNI Polri, pemerintah pusat, seluruh KL bantu turun gitu. Nah ini yang dipolitisasi lagi gitu. Padahal kan nggak segitunya lah. Presiden kita ini taktis kok. Begitu ada isunya langsung direspon, Nggak ada yang ngambang lah, Bang. Kok dari harapan pengusaha sendiri apa nih terkait masalah bencana sendiri? Kalau HIPMI Aceh kan saya baca ini kan mereka minta relaksasi. Ini kan nggak mungkin lah kita kan misalkan relaksasi kredit ini. Sementara misalkan yang berdagang-dagangan kita nggak ada, tapi ini harus cicilan di ini angsuran di bank harus tetap bayar. Gitu. Kalau dari pusat sendiri gimana nih? Itu kan sama aja kayak kita waktu COVID, Bang. Nggak ada bedanya. Waktu kita COVID itu langsung POJK-nya dirubah kok. Gitu kan, direstrukturisasi, direlaksasi. Nggak ada bedanya. Dan saya rasa itu pasti disetujui sama Pak Presiden. Kenapa? Pas Pak Presiden sampai pertama kali kunjungan di Aceh, itu yang beliau sampaikan pertama. Udah kur-kur nggak usah pikirkan dulu. Gitu. Jadi memang gimana cara mikirinnya, Bang? Mikirin sendiri aja nggak bisa, apalagi mau bayar kredit. Gitu loh. Ini kan memang terdampak. Gitu. Jadi menurut saya itu nggak isu lah, itu pasti akan direlaksasi dan dicarikan bagaimana diversifikasinya. Ya kan, kalau memang sawahnya udah tergulung arus, ya mau direstrukturisasi juga kalau nggak ada income-nya lagi sawahnya nggak ada, gimana? Menteri Pertanian langsung turun kok, langsung cetak sawah baru. Pasti yang paling pertama diberikan itu pasti korban terdampak. Gitu. Dan saya rasa itu pasti dilakukan. Aman. Bang, terakhir ini kan ini lagi menjelang pergantian tahun ini juga kan, kayak Menkyu ini lagi ditunggu-tunggu soal penerapan PPN 12%. Cuma kan masih belum jelas ini akan diberlakukan di 2026 atau tidak gitu kan. Menkyu bilang bahwa ketika ekonomi belum 6% tumbuhan, nggak mungkin kita berlakukan karena kita nggak ingin rakyat yang belum masih tertekan terkait masalah ekonomi dibebankan lagi dengan pajak-pajak yang agak tinggi. Kalau harapan dunia pengusaha sendiri terkait PPN ini gimana, Bang?
Tetap atau malah diturunkan? Pak Menkyu itu udah komitmen loh dengan kita. Ya kan, pas beliau pertama kali dilantik, itu harapan dunia usaha dan diamini. Kita sempat ngomong, nggak langsung ya di media waktu itu, dan direspon. Waktu itu kita minta agar ekonomi kita bisa bergeliat lagi, stimulus yang paling gampang itu adalah turunkan PPN. Karena kan permasalahan kita ini kan bukan permasalahan produksi. Permasalahan kita ini permasalahan daya beli. Ya kan, mau produksi sebanyak apapun kalau daya belinya nggak ada mau ngapain gitu. Jadi kan analoginya sebenarnya gampang aja. Kalau PPN diturunkan tapi wajib pajaknya bertambah gitu. Akhirnya kan pendapatan negaranya juga bertambah. Gitu. PPN-nya mau dinaikkan pun 12%, kalau wajib pajaknya berkurang, nggak ada yang bayar pajak karena dagangannya nggak laku, nggak ada yang mau beli barang karena nggak punya uang, ya tuh pendapatan negaranya juga berkurang. Gitu. Dan ini kan masuk akal, dan itu diamini oleh Pak Purbaya. Gitu. Jadi kalau mau, sektor per sektor kita kasih insentif, panjang. Gitu kan. Sektor ini mau dikasih insentif harus dibuat dulu kajiannya nih. Oh cocok nggak nih dikasih insentif? Sektor ini buat dulu kajiannya. Yang paling gampang itu kalau persoalan kita ini ada daya beli, PPN aja kurangin dulu. Supaya daya belinya ada gitu. Jadi sektor produksinya bisa hidup karena demand-nya ada, sektor supply-nya hidup. Nah baru setelah itu baru dilakukan pengkajian. Kalau memang pendapatan negaranya bagus, artinya otomatis pertumbuhannya bagus gitu. Nah kalau nanti pada saat pertumbuhannya sudah bagus, orang sudah dapat pekerjaan, orang sudah punya penghasilan, kalau PPN-nya mau dinaikkan, saya rasa orang pun santai aja bang, orang uangnya ada kok gitu kan. Nah gitu, jadi saya rasa ini kebijakan yang sangat perlu hati-hati lah kalau mau menaikkan PPN di tahun depan. Tapi dengan PPN sekarang aja, tumbuhan APBN itu selalu defisit. Tetap pemasukan negara nggak terlalu mencapai target. Ya itu, justru kan maksud saya tadi, kalau PPN dinaikkan, tapi wajib pajaknya juga akhirnya berkurang, karena pendapatannya berkurang, ya artinya kan implementasinya kan sama aja. Tapi kalau PPN-nya diturunkan, daya belinya ada, orang punya uang, masyarakat bisa mempunyai daya beli, sektor produksinya, supply-nya jalan, demand-nya ada, mungkin dengan PPN yang hanya 10%, pendapatan negaranya bisa lebih daripada PPN-nya 11%. Kira-kira analoginya gitu loh, saya nggak ngerti masalah ekonominya. Itu biar ekonomi ngomong. Gitu. Jadi maksud saya, untuk kebijakan ini, kami ini dunia usaha udah sepakat. Gitu. Kalau mau kasih insentif ke dunia usaha sektor per sektor, misalnya gini, saya properti, kasih insentif ke properti. Nanti yang tekstil bilang, oh, kenapa begini? Ya udah, ini kan persoalan kita kan daya beli. Berarti yang kita kasih insentif yang beli aja, demand-nya aja yang kita kasih insentif. Ya udah kan nanti kita hidup semua. Gitu. Baru nanti kita bahas sektor per sektor kalau mau kasih insentif gitu. Nah, insentif yang kebijakan stimulus yang Pak Erlangga ini kan udah bagus nih, yang magang dan lain-lain ini kan udah bagus nih, walaupun buat kebijakannya nggak ada penjajakan publik dulu, tapi nggak apa-apa lah, biar jalan sendiri masing-masing nggak apa-apa. Tapi kan harusnya kan biar lebih komprehensif, harusnya dunia usaha diajak dulu dong, gitu kan, cerita dulu ini mau buat kebijakan stimulus ekonomi, gimana dunia usaha maunya kayak gimana. Tapi nggak apa-apa, paten juga Pak Erlangga paten. Bagus juga. Oke. Oke, sebelum tutup, Men. Ada pertanyaan, Men? Untuk tahun depan nih, Bang. Abang tadi menyinggung soal kolaborasi pengusaha dan pemerintah. Saat ini kolaborasi sudah seperti apa sih, Bang? Artinya komunikasi pemerintah dan pengusaha untuk membuat kebijakan. Tahun depan harapannya seperti apa, Bang? Dan Abang tadi juga menyinggung soal instruksi presiden, perintah presiden. Memang pengusaha di Sumatera ini sedang kesulitan, Bang. Tapi ketika Presiden menugaskan HIPMI yang memiliki infrastruktur yang lengkap di daerah untuk membantu rehabilitasi khususnya ekonomi, Bang, di Sumatera, apakah HIPMI siap, Bang? Kalau dibilang siap nggak siap, kalau perintah Presiden harus siap. Iya kan? Apapun itu, kalau ada perintah Presiden itu kan udah perintah pimpinan tertinggi, pasti siap.
dengan resource dan kemampuan yang kita punya, infrastruktur yang kita punya di daerah. Terkait dengan bagaimana hubungan antara dunia usaha dengan pemerintah. Saya sudah sampaikan dari tadi berulang-ulang bahwa Pak Presiden ini orang yang sangat terbuka dan sangat responsif terhadap apa yang terjadi di dunia usaha kita. Karena adalah bagaimana beliau bisa mencapai pertumbuhan yang beliau canangkan 8%. Ini kan bagi beliau ini kan suatu hal yang harus terjadi di kepemimpinan beliau nih di periode pertama ini gitu. Dan insya Allah 2 periode. Ya kan? Gas lagi. Nah, terus maksudnya gini, dalam rangka bagaimana hubungan harmonisasi antara dunia usaha dan pemerintah ini saya rasa sangat penting. Saya udah sampaikan gini, ini di luar konteks. Pada saat saya ketemu sama Pak Presiden terakhir kali di APEC di Korea Selatan, saya sampaikan, ada Pak Erlangga juga, sama Pak Erlangga saya sampaikan bahwa Pak, ekonomi kita ini sekarang kayak donat. Oke tumbuh, benar tumbuh. Tapi yang nikmati itu Cuma pemerataannya belum ada. Gitu. Yang besar menikmati pertumbuhan, yang kecil menikmati pertumbuhan. Kenapa? Karena semua program-program stimulusnya itu ada di kecil. Di UMKM nih. UMKM ini punya stimulus 0,5% final. Ya kan? Punya stimulus apalagi KUR yang disubsidi bunganya 5%. Gitu kan? Nah, terus yang saya bilang kayak donat ini apa? Yang menengahnya ini bolong. Semangat Pak Presiden ini beberapa kali Pak Presiden sampaikan di depan dunia usaha, beberapa kali. Pak Presiden bilang harus Indonesia Incorporated. Artinya ini harus bahu-bahu tolong-menolong. Yang mikro dibantu yang kecil dibantu yang menengah. Menengahnya ini harus ditarik sama yang besar. Tapi kejadiannya nggak kayak gitu. Dari sisi regulasi pemerintah, menengahnya juga hampir sama sekali tidak tersentuh. Dan juga dari yang tadi saya bilang ekonomi Indonesia donat ini, yang atasnya ini, korporasi-korporasi besar ini, juga nggak ada kepedulian juga tuh sama kelas menengah. Gitu. Nggak ada. Gitu. Nah, jadi maksud saya gini, kan sekarang ini lagi rame nih soal Patriot Bond. Kalau memang mau jadi patriot, benar-benar patriot, bantu dong ini. Gitu. Kalau nggak, Patriot Bond uangnya mau dikemanain? Gitu kan banyak taipan-taipan tuh sekarang ada yang nyumbang 3T, ada yang nyumbang berapa gitu kan. Nah, agak meleset sedikit lagi. Ada program yang paling bagus, yang saya rasa paling paten. Namanya program Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025. Yaitu adalah UMKM berhak mengelola sumber daya alam. Gitu kan, secara prioritas. Jadi nggak perlu ikut tender-tender lagi abang kalau mau punya tambang. UMKM bisa. Pertanyaan berikut, UMKM disuruh ngelola gerai supermarket aja masih bisa rugi, apalagi disuruh ngelola tambang. Kenapa? Pasti obstacle-nya adalah di capital. Kayak mana cara modalnya? Siapa yang ngerti industrinya? Gitu kan? Harusnya ini kerjaan korporasi yang Patriot Bond-nya banyak uangnya, banyak-banyak itu dong. Modalin dong, bridgingin awal. Ya kan? Ajarin dong industrinya bagaimana industri pertambangan. Gitu kan? Kalau kita dikasih duit segitu, UMKM mungkin naik kelas semua kita bikin. Ya kan? Ya kan ini kan hal yang harusnya jangan presiden lagi yang pikirkan. Ini tim ekonominya harus pikirkan. Supaya substansinya benar-benar terjadi. Kalau nggak, program pemerintahnya udah bagus, udah ada undang-undang, PP, Capman, sampai tinggal implementasi aja. Tapi kalau implementasinya nggak kejadian juga, bang gimana caranya? UMKM kita dikasih prioritas pun uyup, gimana cara ngerjainnya barang ini kan? Jangan uyup, barang ini kayak kertasnya aja kita nggak pernah lihat kan gitu kira-kira. Ya, jadi saya rasa kalau mau ekonomi berkeadilan itu ya harusnya begitu. Indonesia Incorporated itu begitu, bukan hanya naruh uang 3T aja. Pak Prayogo Pangestu, siapa lagi tuh bos-bos kan, Pak James Riyadi, Pak Agwan. Harusnya transfer knowledge juga. Harusnya bina ini teman-teman pengusaha.
Gitu. Jadi saya rasa ini yang paling bagus kalau mau pertumbuhan kita tuh 8%. Salah satu instrumennya ini. Salah satu instrumennya. Berarti kalau Presiden sering ngomong serakanomics itu sebenarnya tembakannya kemana? Nggak tahu, Bang. Oke, Sobat Rakyat Merdeka. Kita ngobrol saya dengan Bang Akbar Himawan. Semoga menjadi sumber informasi yang positif bagi Sobat Rakyat Merdeka. Bang Akbar, sebelumnya makasih banyak nih. Makasih, Bang. Udah berbagi informasi pada kita. Saya yang makasih, Bang. Semoga ekonomi kita tumbuh dan baik. Amin, amin. Harapan kita semua. Oke, Sobat Rakyat Merdeka. Jangan lupa baca terus Koran Rakyat Merdeka untuk mendapatkan informasi yang up to date terkait politik, hukum, dan ekonomi. Dari saya sih, salam Rakyat Merdeka.